Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan cerdas? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini dan kalian harus belajar dari rumah. Tapi di sini Bapak akan membantu kalian dalam memberikan pemahaman materi-materi IPA. Nah, kali ini kita akan belajar materi khususnya buat kalian di kelas 9. Kita akan belajar materi tentang sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia, baik pria maupun wanita itu memiliki struktur organ internal maupun eksternal masing-masing. Nah, setiap organ pada sistem reproduksi manusia itu memiliki fungsinya masing-masing. Oke, kali ini kita akan membahas yang pertama tentang organ reproduksi pria. Nah, pada organ reproduksi pria ini itu terdiri atas sepasang testis, kemudian ada saluran-saluran kelamin, lalu ada kelenjar-kelenjar tambahan dan juga ada penis. Oke, kalian bisa melihat di layar kalian, di situ sudah ada gambar organ reproduksi pria di mana ada bagian-bagian yang terdapat di dalam organ reproduksi pria. Yang pertama di sini ada yang namanya testis, ya. Kemudian ada yang namanya epididymis, ya. Lalu ada saluran uretra, ini dia menyambung sampai ke kandung kemih, ya. Kemudian ada penis di sini. Lalu ada vas deferens, dia menyambung kepada saluran epididymis. Kemudian di sini ada vesicula seminalis, lalu ada kelenjar prostat, lalu yang kecil ini seperti kacang, ya, itu namanya adalah kelenjar Kauperi. Dan di sini di gambar yang sebelahnya itu ada istilah juga tubulus seminiferus, itu terdapat di dalam testis, yaitu saluran ujung dari epididymis. Oke, berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana jalannya sperma di dalam organ reproduksi pria ini. Sperma nantinya akan diproduksi oleh testis. Ketika nanti sperma itu sudah matang, maka sperma itu akan keluar, akan berjalan menuju ke saluran epididymis. Nah, saluran epididymis ini sebagai tempat penampungan sperma sementara. Ya, kemudian nanti dia akan menuju ke vas deferens, di mana vas deferens ini nantinya akan menghubungkannya ke saluran uretra. Ya, lalu nanti dia akan melewati beberapa kelenjar tambahan. Di sini ada vesicula seminalis. Jadi vesicula seminalis itu adalah kantung mani, ya, atau semen. Nantinya dia yang akan memberikan makanan kepada si sperma. Jadi sperma itu ternyata butuh makan juga loh, ya, jadi supaya dia bisa bertahan hidup. Lalu nanti dia juga akan melewati kelenjar prostat, ya. Jadi kelenjar prostat ini untuk menetralkan asam ketika nanti terjadi kopulasi. Jadi ketika nanti sperma itu masuk ke dalam vagina, di mana vagina itu bersifat asam. Nah, si prostat ini dia yang akan memberikan cairan yang dia menghasilkan cairan yang bersifat basa yang dapat menetralkan sifat asam di dalam vagina sehingga si sperma bisa bergerak secara aktif. Lalu nanti juga akan melewati kelenjar Kauperi, ini seperti kacang. Kelenjar Kauperi ini dia nanti akan menghasilkan mukosa yang fungsinya untuk sebagai pelicin, ya. Ya, nantinya setelah itu si sperma akan keluar melalui penis. Jadi kalau diurutkan jalannya sperma itu pertama dari testis, kemudian epididymis, lalu vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Kauperi, dan keluar menuju dari penis. Oke, ya, seperti itu. Oke, di sini ada nama-nama dan fungsi dari bagian-bagian organ reproduksi pria. Yang pertama adalah vasa efferentia.
adalah bagian ujung tubulus seminiferus yang berfungsi menampung sperma untuk disalurkan ke epididymis. Lalu yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum di sini adalah kantung penis. Skrotum adalah kantung testis. Berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Lalu yang ketiga ada testis. Adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu yang keempat ada tadi epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis dan fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu yang kelima ada vas deferens, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Lalu ada saluran uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Lalu berikutnya ada vesicula seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang berfungsi untuk memberikan makanan dan melindungi sperma sebelum sperma tersebut membuahi ovum. Semen atau mani ini adalah cairan yang terdiri atas sperma dan juga cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan. Lalu berikutnya ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat basa dan berwarna putih seperti susu. Cairan basa tersebut berfungsi menetralkan sifat asam pada vasa efferentia dan cairan yang ada di dalam vagina, sehingga sperma dapat bergerak aktif. Lalu berikutnya ada kelenjar Koperi, atau istilahnya adalah bulboretralis, yaitu kelenjar berukuran sebesar butir kacang, terletak di bagian proksimal atau pangkal uretra, menghasilkan cairan mukosa sebagai pelicin. Lalu yang terakhir ada penis, merupakan organ kelamin luar, berfungsi memasukkan semen ke dalam vagina ketika proses kopulasi. Tadi adalah penjelasan tentang bagian-bagian dan fungsi dari organ reproduksi pria. Nah, bagaimana dengan organ reproduksi wanita? Nah, di sini ada bagian-bagian yang terdapat di dalam organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu terdiri atas sepasang ovarium, saluran telur atau istilahnya adalah oviduk atau tuba falopi, lalu ada uterus atau rahim, vagina, dan juga organ kelamin bagian luar. Oke, ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita. Di situ ada sepasang ovarium, ya. Kemudian ada vagina, lalu ada rahim, dan di sini adalah tuba falopi atau oviduk, ya. Kemudian di gambar sebelahnya, nah, di sini ada beberapa di situ ada beberapa organ kelamin luar pada wanita, yaitu di situ ada istilah labium minor dan juga labium mayor. Itu disebut dengan vulva. Kemudian ada klitoris, ya. Itu juga salah satu dari organ kelamin luar. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana jalannya sel telur atau ovum di dalam organ reproduksi wanita ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sel telur itu diproduksi oleh ovarium. Di sini jumlahnya ada sepasang. Nah, ketika sel telur itu matang, sel telur nanti akan keluar dari ovarium. Nah, peristiwa keluarnya ovum dari ovarium ini itu disebut dengan ovulasi, ya. Lalu nanti ovum akan berjalan menuju ke oviduk atau tuba falopi di sini. Nah, nantinya di sini di oviduk ini akan terjadi yang namanya proses fertilisasi atau bertemunya sel telur dengan sel sperma, ya, terjadi pembuahan di situ. Ketika terjadi pembuahan, nantinya si sel telur ini akan bergerak dan berjalan menuju uterus atau rahim. Nah, nanti dia akan menempel di dinding rahim. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka nanti sel telur akan berkembang menjadi embrio, sampai dia akhirnya menjadi janin. Tetapi ketika si sel telur ini tidak
dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan meluruh bersama dinding rahim. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Nah, berikut ini adalah nama dan fungsi dari bagian-bagian organ yang terdapat di dalam reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan juga hormon estrogen serta progesteron. Lalu berikutnya adalah tuba fallopi, berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia yang terdapat di dindingnya. Lalu berikutnya ada uterus, itu berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus itu mampu ternyata mengembang sampai 500 kali. Wow. Ya, ternyata ya tidak heran ketika seseorang wanita itu hamil, maka perutnya akan membesar. Ya, jadi itu adalah bagian uterus yang mampu berkembang atau mengembang sampai 500 kali volumenya. Lalu yang keempat adalah vagina, merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya sperma pada saat kopulasi dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Lalu yang terakhir adalah organ kelamin luar, itu terdiri atas klitoris, vulva yaitu labium mayor dan labium minor, dan lubang saluran kencing serta lubang vagina, dan juga ada fundus, itu bagian lipatan paha. Oke, seperti itu nama-nama bagian yang terdapat pada organ reproduksi baik pria maupun wanita dan juga fungsinya, dan semoga kalian bisa lebih memahami fungsi-fungsi dari bagian organ reproduksi pria maupun wanita. Nah, next kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan sperma dan juga sel telur yang disebut dengan proses gametogenesis. Ya, di situ nanti akan ada spermatogenesis dan juga oogenesis. Jadi tunggu untuk video berikutnya, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.